ada beberapa hal yang memang kita perlu apa ya, samakan pemahaman dulu ya, gitu ya. Sebenarnya influenza ini apa sih? Apakah sama dengan batuk pilek yang sehari-hari kita hadapi atau kita ketahui gitu ya? Hmm. Nah, jadi sebenarnya influenza ini sendiri adalah hanya sepersekian dari batuk pilek yang selama ini kita tahu gitu ya. Jadi batuk pilek tidak sama dengan influenza. Batuk pilek sendiri adalah suatu infeksi pada saluran nafas atas yang dapat disebabkan oleh berbagai hal ya. Bisa bisa berupa em, bakteri, virus ya, bisa jamur, bisa karena alergi juga ya peradangannya ya. Gitu. Jadi eh, sedangkan influenza ini hanya sebagian dari virus penyebabnya gitu ya. Jadi ada virus-virus yang lebih umum seperti adenovirus, rinovirus gitu ya. Tapi memang influenza ini sendiri perlu mendapat perhatian karena biasanya gejalanya itu lebih berat dan lebih berpotensi menimbulkan komplikasi baik pada eh, individu-individu yang rentan ya, misalnya dengan penyakit-penyakit penyerta ataupun yang memang rentan karena apa ya karena perjalanan alaminya misalnya karena usia yang masih sangat muda gitu atau yang usia yang lanjut gitu ya jadi eh, influenza hanya sebagian dari virus yang menyebabkan batuk pilek jadi batuk pilek tidak sama dengan influenza ya tapi memang kita bisa membedakan karakteristik gejalanya dari eh, apa kejadian sakitnya itu kalau influenza itu dia lebih tiba-tiba ya, lebih mendadak. Jadi anak yang misalnya siangnya masih sekolah, masih aman, masih happy gitu ya, tiba-tiba mendadak demam tinggi gitu ya, batuk yang berat gitu, badannya sakit-sakit, mungkin minta dipijat seperti itu ya. Jadi gejala penyakitnya itu lebih berat daripada flu yang biasa ya, atau misalnya batuk pilek yang biasa. Batuk pilek yang biasa mungkin berjalan lebih lambat. Oh, anaknya mulai bersin-bersin dulu, dok. Terus setelah besoknya baru muncul batuk. Setelah 3 hari baru ada demam gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Tapi kalau yang disebabkan oleh influenza, dia gejalanya lebih mendadak gitu ya. Lebih mendadak dan lebih berat. Kadang-kadang disertai oleh muntah dan diare yang hebat juga sampai dehidrasi, tidak mau makan gitu ya. Jadi memang anaknya lebih lemas gitu ya. Jadi memang gejalanya cenderung lebih berat dan berpotensi menimbulkan komplikasi.